Hai, kami dari kelompok 8 akan membahas materi kami mengenai impuls, momentum, dan tumpukan. Saya Arimilika dan teman saya Desi Wulandari. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu pusat massa. Pusat massa adalah titik di mana massa suatu sistem partikel atau benda dianggap terkonsentrasi. Dalam analisis gerak benda, konsep pusat massa sangat penting untuk menyederhanakan persoalan kompleks menjadi analisis pada satu titik. Andaikan sebuah sistem terdiri atas sebuah benda, masing-masing benda tersebut memiliki massa M1, M2 sampai dengan Mn dan terletak di posisi R1, R2 sampai dengan Rn, maka pusat massa sistem tersebut dapat dinyatakan sebagai RPM sama dengan M1 kali R1 tambah M2 kali R2 tambah sampai dengan Mn kali Rn per M1 M2 sampai Mn. Atau secara singkat dapat dituliskan RPM sama dengan 1 per M dikali sigma I sama dengan 1 hingga N MI kali RI, di mana RPM sama dengan pusat massa sistem, 1 per M sama dengan 1 dibagi dengan massa total sistem, sigma untuk I sama dengan 1 hingga N sama dengan jumlah total dari indeks I sama dengan 1 hingga N, MI sama dengan massa dari partikel ke I, dan RI sama dengan posisi dari partikel I. Yang kedua ada momentum linear dan impuls. Momentum merupakan perkalian sebuah vektor atau dalam hal ini kecepatan dengan skalar atau dalam hal ini massa. Tegasnya, P sama dengan M kali V, di mana P merupakan momentum linear, M sama dengan massa, dan V adalah kecepatan. Impuls adalah hasil kali gaya rata-rata yang bekerja pada benda dengan durasi waktu. Andaikan sekumpulan gaya tetap atau katakanlah F1, F2, F3 sampai dengan Fn bekerja pada sebuah benda selama selang waktu delta T. Besaran vektor yang didefinisikan oleh I sama dengan F kali delta T. Andaikan P1 momentum benda pertama dan P2 momentum benda kedua, maka penerapan hukum kedua Newton tentang gerak kita dapatkan, yaitu F12 sama dengan delta P1 per delta T dan F21 sama dengan delta P2 per delta T. Selanjutnya kita ke momentum sistem banyak partikel dan kelestariannya. Andaikan P1 momentum linear benda pertama dan P2 momentum benda kedua, penerapan hukum kedua Newton tentang gerak memberikan F12 sama dengan dP1 per dt dan F21 sama dengan dP2 per dt, di mana F12 adalah gaya yang diberikan benda 2 pada benda 1, F21 adalah gaya yang diberikan benda 1 pada benda 2, P adalah momentum benda, dan D per dt adalah operator turunan terhadap waktu. Selanjutnya kita ke tumbukan. Tumbukan adalah peristiwa interaksi singkat antar dua atau lebih benda di mana gaya internal yang sangat besar bekerja pada waktu singkat, mengubah momentum masing-masing benda. Ada 3 jenis tumbukan berdasarkan kelestarian energi kinetik. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna, yang kedua ada tumbukan lenting sebagian, yang ketiga ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Dari ketiga jenis tersebut, masing-masing memiliki rumus khusus. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V aksen 1 ditambah M2 kali V aksen 2. Yang kedua, ada tumbukan lenting sebagian, di mana E sama dengan V aksen 1 dikurang V aksen 2 per V1 dikurang V2. Yang ketiga, ada tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan buka kurung M1 tambah M2 tutup kurung dikali V aksen, di mana M1 dan M2 adalah massa benda 1 dan 2, V1 dan V2 adalah kecepatan awal benda 1 dan 2, V
V aksen adalah kecepatan akhir, E adalah koefisien restitusi atau mengukur tingkat kelentingan tumbukan.